Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu pada seri kuliah Teknik Tenaga Listrik materi 5 tentang kerangkaian RLC pada arus bolak-balik. Bila sebuah resistor sebesar R diberi sumber tegangan bolak-balik AC, besar tegangan pada hambatan berubah-ubah secara sinusoida, demikian juga kuat arusnya. Antara kuat arus dan tegangan tidak ada perbedaan fase. Artinya pada saat tegangan maksimum, kuat arusnya juga akan mencapai harga maksimum pula. Hal ini bisa terangkan sebagai berikut. Ini adalah suatu R diberi tegangan AC, ya, dimana Vs atau sama dengan VR sama dengan Vm sin omega T. Vm ini adalah amplitudo dari tegangannya. Nah, maka di sini akan mengalir arus sebesar Im, ya. Kita coba berapa besarnya IM. IR tadi sama dengan PR dibagi R, ya. Karena hukum Ohm kita tahu bahwa I sama dengan V dibagi R. PR dibagi R sama dengan Vm per R sin omega T. Nah, maka saya dapatkan ini adalah IM saya. IM itu sama dengan Vm per R, sehingga saya dapatkan persamaan IR itu adalah IR sama dengan IM sin omega T. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, ini adalah yang hitam adalah tegangannya, yang putih ini adalah arus, maka ini sama, satu fase, ya, sama di puncak, dia di puncak ini. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam bentuk fasor itu adalah seperti berikut. Berarti arahnya di sini antara arah Vm dan Im sama, ya. Berarti antara I, M dan Vm pada Im itu adalah amplitudo arus dan Vm itu amplitudo tegangan. Nah, sedangkan arah atau fase, beda fase antara Im atau I sama V itu sama. Berarti di sini arahnya sama, ya, searah. Berarti arus dan tegangan pada resistor itu searah. Sedangkan daya pada resistor yaitu P sama dengan V R atau tegangan pada R tersebut kalikan IR itu sama dengan VR sama dengan Vm sin omega T, sedangkan IR itu sama dengan Im sin omega T. Nah, sehingga dapatkan daya pada resistor sama dengan Vm kali Im sin, karena sin omega T kali sin, berarti sin kuadrat omega T, atau sama dengan Vm Im sin kuadrat theta, ya. Omega T sama dengan theta, ya. Nah, untuk itu maka untuk mencari berapa besarnya bentuk kita bisa tuliskan dalam bentuk lain. Berarti Vm Im sin kuadrat theta kita bisa tulis dalam bentuk lain. Nah, kita coba tinjau dulu. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Cos kuadrat theta itu sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Berarti terus cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Berarti kalau kita ganti alfa dan beta sama dengan theta, cos theta ditambah theta, dalam kurung cos dalam kurung theta tambah theta sama dengan cos theta kali cos theta min sin theta kali sin theta. Atau saya dapatkan cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Kalau cos kuadrat theta kita ganti yang ini, ya, kita substitusikan, sehingga saya dapatkan cos kuadrat theta, cos 2 theta, ya, dapatkan cos 2 theta itu sama dengan dalam kurung 1 min sin kuadrat theta min sin kuadrat theta. Artinya di sini karena min sama, berarti saya dapatkan cos 2 theta sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Kita balik sekarang, sin kuadrat theta artinya sama dengan 1 min cos 2 theta per 2. Sehingga persamaan PR ini dapat kita tuliskan dalam bentuk lain, yaitu PR sama dengan Vm kali Im per 2 kali dalam kurung 1 min cos 2 theta. Di sini harapannya ada supaya lebih mudah untuk melakukan suatu integrasi. Nah, dari PR berarti dapatkan. Nah, kita dapatkan seperti ini. Berarti daya ini adalah antara tegangan dan arus kita kalikan, maka dia semua posisinya pada di atas sumbu
0. Daya rata-rata pada resistor atau daya disipasi atau yang disebut dengan daya yang bisa ditransfer oleh resistor nantinya. Jadi semua alat itu nantinya bisa bersifat resistor, bisa bersifat kapasitif dan induktif. Nah, nanti kita coba lihat. Daya rata-rata pada resistor atau daya disipasi yang dapat ditransfer oleh resistor adalah untuk menentukan P rata-rata dari fungsi PR, yaitu dengan cara menentukan luas atau diintegralkan dibagi dengan satu periode. Berarti daya yang bisa ditransfer itu adalah daya rata-rata yang masuk ke dalam atau yang masuk ke dalam resistor atau yang bisa diserap oleh resistor. Sehingga saya dapatkan ini, berarti kita cari luasnya, berarti luas yang di bawah ini. Nantinya kita integralkan, berarti PR-nya kita integralkan dan kita bagi dengan panjang satu periode yaitu 2pi. Sehingga saya tuliskan PR min atau rata-rata. PR rata-rata sama dengan PM kali IM per 2 integral dari 0 sampai 2pi dalam kurung 1 min cos 2 theta d theta per 2pi. Ini panjang periode ya. Sehingga saya dapatkan PR rata-rata atau P min sama dengan PM per IM per 4, ini 2 kali 2 ya, 4pi integral dari 0 sampai 2pi dalam kurung 1 min cos 2 theta d theta. Oke. Nah, dari sini kita gunakan aturan tadi di mana 1 min cos theta, cos 2 theta ya. Nah, cos 2 theta ini kita lihat integral dari cos 2 theta, berarti kan ini d theta min, kalau kita pisah ya. Berarti 0 sampai 2pi integral d theta min integral 0 sampai 2pi cos 2 theta d theta. Berarti integral cos 2 theta per cos integral cos 2 theta d theta sama dengan setengah sin 2 theta ya. Ini adalah kita ambil dari aturan kalkulus ya. Sehingga P R rata-rata itu sama dengan P M kali IM, berarti P maksimum amplitudo, IM itu arus amplitudo arus dibagi dengan 4pi dalam kurung theta ya, berarti ini theta, integral dari ini theta, dan integral dari ini adalah min ya. Ini ada tanda ini min, dan tetap min sin 2 theta per 2 ya, dari 0 sampai 2pi. Nah, saya masukkan PR rata-rata atau P min sama dengan PM kali IM per 4pi dalam kurung, ini kurung lagi 2pi min 0, berarti saya masukkan ya datanya, kita ganti 2pi dikurangi 0, aturan integral pada kalkulus. Berarti saya masukkan sekarang 2pi yaitu sin 4pi min sin 0 per 2. Kita tahu bahwa sin 4pi itu sama dengan 0, berarti juga sin 0 sama dengan 0, sehingga persamaan saya menjadi P min sama dengan PM IM kali IM per 4pi kali 2pi, berarti ini 0 berarti 2pi. Nah, karena ini ada 2pi, di sini 4pi, maka tinggal 2 ya. Sehingga saya dapatkan bahwa PR rata-rata atau min sama dengan PM kali IM per 2. Nah, hal ini bisa dijabarkan bahwa PM IM per 2 itu sama dengan PM per akar 2 kali IM per akar 2. Artinya ini adalah tegangan rata-rata, tegangan RMS, dan ini arus RMS. Berarti P rata-rata tidak lain adalah sama dengan tegangan VRMS kali IRMS. Oke, kita gambarkan seperti ini. Nah, dan secara grafik, dimana ini adalah VR, di sini adalah IR. Ya. Maka kalau saya ingin mencari berapa daya rata-rata, nah, maka kita kalikan ini, nah baru kita cari luasan. Ya. Dari luasannya kita bagi dengan panjang rata-rata yang sudah diterangkan di depan tadi. Ya. Sehingga saya dapatkan bahwa P rata-rata sama dengan P maksimum amplitudo tegangan kali amplitudo arus dibagi dengan 2, atau sama dengan VRMS kali IRMS. Misalkan contoh, sebuah resistor dengan
hambatan R 100 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan, yaitu PRMS-nya adalah 115 volt AC ya, dengan frekuensi 60 Hz. Daya yang diserap R adalah, atau daya distribusinya ini dapat tegangannya, maka kita cari PRMS itu sama dengan PM per akar 2, sehingga dapatkan PM sama dengan akar 2 kali PRMS sama dengan akar 2 kali 15 sama dengan 163 volt. Ini berarti amplitudo tegangan adalah 163 volt amplitudonya. Sedangkan arus amplitudonya, berarti kita tahu bahwa IM sama dengan PM per R, berarti 163 dibagi 100 berarti sama dengan 1,63 ampere. Ini adalah amplitudo arus. Pada R, beda fase antara tegangan dan arus adalah 0, sama ya, karena tadi beda fase antara tegangan dan arus pada resistor adalah sama, sehingga omega itu sama dengan 2 pi F, frekuensinya 60, berarti saya dapatkan 2 kali P kali 60, berarti P adalah 3,14, itu sehingga dapatkan adalah 377 radian per sekon ya. 60 kali 3,14 kali 2 ya, berarti 377 radian per sekon omega. Oke, sehingga dapatkan bahwa PS sama dengan PM sin omega T, berarti sama dengan amplitudonya ini 163 sin 377 T. Sedangkan I sama dengan IM sin omega T, berarti amplitudonya adalah 1,63 sin 377 T. Artinya tidak berbeda antara beda fase antara tegangan sama arus. Sehingga daya yang bisa ditransfer adalah P sama dengan PM kali IM per 2 min ya, PM kali IM min per 2 cos omega T ya, dimana yang ini adalah 163 kali 163 per 2, sedangkan yang ini 163 per 2 kali cos ini, dimana cos ini dapatnya adalah nantinya adalah yaitu PM per 2, berarti P min itu sama dengan PM kali IM ya, per 2 sama dengan 163 kali 163 dikali 1,63 bagi 2, berarti sama dengan 132,845 watt.